Inspirasi Indonesia. Semakin maraknya tren bisnis online mendongkrak bidang usaha yang satu ini. Ya, inilah jasa pengiriman kilat atau biasa disebut ekspedisi ekspres. Keberadaannya menjadi sangat penting. Ekspedisi menjadi salah satu roda penggerak perekonomian. Karena semakin lancar sirkulasi dokumen dan barang antar wilayah dan negara, semakin cepat pula pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kalau ada karantinanya, Tentu saja kecepatan, ketepatan, dan keamanan menjadi salah satu kunci sukses bisnis ini. Juga kirimannya tidak sesuai, di nomor resinya tertulis isi kiriman berupa makanan. Tetapi pada saat proses ekstray, rekan kepala ekstray itu berisi ular. Salah satu pemain utama dalam bisnis jasa pengiriman kilat ini adalah Jalur Nugraha Eka Kurir atau lebih dikenal sebagai JNE. Dengan berbagai terobosan, JNE berusaha menjawab kebutuhan konsumen untuk mengirimkan barang dengan cepat, tepat, dan aman. Hai pemirsa Berbagi Sukses, saya Johari, salah satu pendiri JNE Indonesia. Kita ketahui bahwa jaringan JNE saat ini telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Salah satu sebab adalah tumbuhnya bisnis delivery di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Salah satu pendorong seperti online shop. Salah satu yang mereka perbutuhkan adalah pengantarannya. Teman-teman muda, bagi yang ingin belajar tentang bisnis ini, mari kita belajar bersama-sama. Ya, luasnya wilayah Indonesia dan semakin berkembangnya perekonomian di tanah air menjadikan bisnis ekspedisi ekspres salah satu bidang usaha yang layak untuk diantisipasi. Hal itu disadari oleh Hervino Febrika. Di bawah bendera Viano Logistik, jebolan salah satu perguruan tinggi negeri di bidang perminyakan ini terjun langsung menekuni bisnis pengiriman barang yang jauh dari program studinya. Bekerjasama dengan kita dan juga wajib tidak boleh sedang bekerjasama dengan perusahaan sejenis. Halo pemirsa Berbagi Sukses, nama saya Hervino Febrika, saya pemilik dari Viano Logistik. Saya sudah 2 tahun menggeluti bidang ekspedisi ini. Saya mengalami beberapa kendala, yang pertama adalah di marketing, operasional, inovasi, dan yang lainnya juga. Oleh karena itu saya ingin bertemu dengan orang yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu dalam bidang ekspedisi ini. Ingin tahu kelanjutannya? Ayo kita lihat bersama. Ini Pak Johari ya Pak? Iya. Saya Vino Pak, Oh, kenalin. Vino. Nah, kebetulan saya sama nih Pak sama Bapak. Oh, Jasa perusahaannya Ekspres. juga. Ya. Gimana sih Bapak bisa mulai gitu? Sedangkan menurut saya sih nggak segampang itu mulai perusahaan kurir seperti ini Pak. Oh ya, saya pengalaman sudah lama, jadi memang kalau cerita panjang. Tapi singkatnya adalah pada saat itu tahun 80-an, 70-an, 80-an itu perusahaan-perusahaan kurir asing mulai masuk ke Indonesia dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari mereka mengenai standar operationnya, bagaimana menjaga kualitas. Nah, kemudian baru saya pikir kenapa mesti orang asing yang mendelivery kiriman kita di Indonesia, sedangkan betul. Indonesia banyak sumber daya manusianya. Bisnis seperti jasa pengiriman ini berkembang karena perpindahan manusia. Jadi untuk Indonesia paling cocok karena letak geografis kita itu sangat luas, kemudian terdiri dari pulau-pulau. Vino sendiri gimana usahanya? Saya tuh baru pemula ya Pak. Jadi mungkin saya udah baru 1,5 tahunan inilah.
Karyawan alhamdulillah ya baru 15-an kurang lebih. Oh, iya. Ya, tapi kebetulan saya mengidolakan perusahaan Bapak ini. Saya melihat perusahaan Bapak kok bisa seperti ini. Walaupun baru, saya mau membuat brand image lah. Bagaimana saya bisa dikenal seperti JNE. Saya mendapat pengalaman yang sangat berharga karena dengan umur yang muda sekarang ini, saya belum mencoba banyak hal. Tapi saya ketemu orang-orang kayak Pak Johari, orang-orang penting kayak mereka. Saya mengambil pengalaman mereka jadi pengalaman saya. Jadi saya belajar lebih cepat dari orang-orang yang udah sukses di bidangnya. Nah, salah satu yang penting dalam menjalankan perusahaan, bukan saja kita perlu jaringan yang luas dan tidak juga hanya SDM yang kompeten, tapi yang sangat penting juga adalah strategi yang tepat. Di waktu yang tepat, dengan kondisi yang tepat. Saya lihat kan perusahaan asing emang tertib ya Pak. Tapi saya lihat perusahaan ekspedisi yang sama seperti kita itu semua tuh rata-rata berantakan. Tapi saya lihat ini kok rapi ya Pak. Gimana ngaturnya dan kenapa Bapak memutuskan untuk itu Pak? Ya memang corporate image itu salah satu bagian dari branding kita. Kalau kita bicara di Indonesia, memang banyak sekali yang kurang memperhatikan masalah branding itu. Apalagi mereka pada dasarnya ingin berkompetisi bukan karena ingin memberikan kualitas, tapi justru ingin memberikan harga murah. Nah, betul Pak. Kemungkinan mereka itu melakukan survei, customer banyak yang memilihnya yang murah. Iya. Padahal itu sebetulnya bukan dari hati nurani. Iya, Ya. benar. Karena ketika kita berikan kualitas, justru itu yang sebetulnya mereka inginkan. Nah, salah satunya memberikan kualitas ruangan yang nyaman, petugas-petugas yang terlatih. Itu semua juga bagian dari kualitas. Jadi inilah yang akan menciptakan brand bagi perusahaan seperti kita ini. Dan corporate image itu akan dengan sendirinya kemudian menciptakan keyakinan dan kepercayaan dari konsumen untuk menggunakan jasa kita. Jadi kalau memang kamu mau tahu lebih banyak, mungkin saya bisa tunjukkan. Pada saatnya nanti kamu sampai pada tahap seperti yang kita capai sekarang ini, kamu sudah siap. Amin Pak. Oke, mari kita lihat. Iya. Nah, ini apa ini Pak? Ini bagian pemeriksaan barang. Kita harus pastikan dulu isinya memang berisi barang-barang tidak membahayakan penerbangan. Oh iya. Kemudian juga untuk barang-barang yang berharga tinggi, misalnya high value, didata, bila perlu untuk asuransi dan sebagainya. Kalau mesin ini misalnya, ini kios untuk memberikan informasi. Kemudian juga bisa mencek trace and tracking. Sistem di JNE mungkin yang tercanggih sekarang ini ya untuk perusahaan ekspedisi ya. Mungkin awalnya dibilang itu gila untuk berbuat seperti itu karena investasi yang sangat tinggi. Tapi hasilnya sekarang semua orang bilang itu hebat. Kenapa Bapak memutuskan IT itu sehebat itu? Oh ya, IT memang tulang punggung dari service pelayanan kita. Nah, kita memang harus menomorsatukan pelayanan. Nah, persis seperti yang dibajukan, pelayanan nomor 1. Iya. Kalau memang ingin tahu lebih banyak mengenai pelayanan yang kita lakukan, kita ke back office. Di sana kita bisa cerita lebih banyak. Oke, Pak. Komik Action episode selanjutnya. Di Komik Action. Apa jadinya kalau sederet komik ditantang stand up bertema kenaikan harga? Kalau BBM naik tuh ngaruh ke hidup lo. Iya, kenapa tuh? Karena mungkin kalau harga BBM naik, gue nggak bisa beli paket gaul lagi ya. Oh gitu. Lucu? Sudah pasti. Harusnya di pom bensin itu, di SPBU ada tulisannya. Harga sewaktu-waktu bisa berubah gitu. Kasian yang para jomblo di malam minggu ya. Gimana mereka mau galau ya kalau misalkan harga DVD bajakan ikut naik? Hemat pangkal kaya? Salah, hemat karena kita tidak kaya. Harusnya Gayus ini kan orang Priuk, dia tuh belajar dari bencong Priuk kalau milih. Temukan jawabannya hanya di Komik Action. Rabu jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Rene Suhardono, Career Coach. Bicara mengenai passion atau lentera jiwa. Apapun yang Anda lakukan, menggugah Anda, membuat Anda merasa lebih kuat. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Inilah Indonesia, sebuah negeri dengan ragam jenis biji kopi. Memiliki aroma khas tersendiri, harumnya, dan cita rasanya. Di Coffee Story, setiap Rabu. Kompas, inspirasi Indonesia. Pasti jadi dokumennya. Ada lagi yang bisa dibantu. Terima kasih kalau sorry. Di sini yang kita sebut call center, tapi tidak semua daerah itu 24 hours. Oh, yang 24 hours di kantor pusat. Langsung nyambung ke sini. Jadi ya, kalau di sana tidak ada yang angkat, larinya ke sini, dan di sini ada yang akan melayani. Mungkin nggak semua perusahaan ekspedisi kayak gitu. Kalau kita dari jam 4:30 udah habis, tapi dia mampu memuaskan pelanggan sampai 24 jam. Itu terobosan yang sangat bagus, saya bilang. Untuk perusahaan baru tuh menangani marketing, Pak. Ada masukan nggak buat saya? Setelah ada analisa terhadap produk apa yang kita akan perkenalkan, kemudian kepada segmen yang mana, kita harus memastikan adanya leads ya. Jadi sales lead itu harus kita usahakan selalu tersedia sehingga kita tidak sia-siakan waktu. Saat sekarang sosial media itu salah satu yang bisa kita pergunakan sebagai sarana marketing. Tapi ini juga perlu hati-hati karena sosial media itu bisa berubah negatif dan positif dalam waktu yang sangat cepat. Ya, di sini saya ingin kenalkan nih, Vino. Ini salah satu karyawan kita, Mbak Mimin. Ya, Mbak Mimin, sibuk ya? Ya, lagi nyambung telepon. Ada yang minta telepon? Iya. Ini ada tamu nih, namanya Vino. Ya, kenalan dulu, Min. Ya. Ya, Min. Di sini, Min. Saya Johari. Vino, Bu. Ya, di sini saya ingin kenalkan nih, Vino. Ini salah satu karyawan kita, Mbak Mimin. Ya, Mbak Mimin, sibuk ya? Ya, lagi nyambung telepon. Ada yang minta telepon? Iya. Ini ada tamu nih, namanya Vino. Ya, kenalan dulu, Min. Ya. Ya, Min. Di sini, Min. Saya Johari. Vino, Bu. Ibu udah berapa tahun, Bu, di sini, Bu? Saya udah jalan 17 tahun. Waduh. Saya udah umroh segala, Pak. Iya, kalau di sini kita untuk karyawan yang sudah 15 tahun ya, bekerja diberi kesempatan untuk umroh. Spiritual adalah salah satu pintu yang juga akan membuat perubahan yang besar ketika spiritual yang berbicara, produktivitas itu bisa tidak punya batas. Halo. Iya. Ini siapa? Nggak sekedar bisnis ya, Pak ya? Oh iya, memang itu bagian dari bisnis. Jadi semua itu harus menjadi ramuan-ramuan yang membuat bisnis menjadi jauh lebih kenceng larinya. Mudah-mudahan saya bisa gitu juga, Pak. Amin, insya Allah. Ya, selamat bekerja, Min. Ya. Ya. Terima kasih. Pertama yang saya ingat, dia mengumrohkan karyawannya setelah dia bekerja 15 tahun. Itu saya dari segi bisnis emang nggak masuk. Tapi mungkin dari bisnis yang lain, dari ibadah, itu masuk. Nah, sekarang kita ke dapurnya. Ya. Jadi kita coba lihat bagaimana operasional JNE itu dilakukan atau dijalankan. Yuk. Makin menarik, Pak. Insya Allah. Kita ke Bandara Mas. Sebelum kita naik mobil ya, Pak, ada yang unik, Pak, yang saya lihat, Pak. Itu ada 7 JNE. Untuk menjaga supaya visi misi kita itu selalu ada di jalan yang baik, begitu ya. Kita harus punya nilai-nilai dasar, ya. Nilai dasar yang ada di JNE itu pertama jujur, kedua harus tanggung jawab, yang ketiga kita harus disiplin, yang keempat harus visioner, nah, yang terakhir inovasi. Ya. Jadi kita melihat jauh ke depan, apalagi ya yang kira-kira kita lihat untuk customer. Ya, di sini yang kita sebut pusat dari dapur kita.
dengan perusahaan yang belum sebesar JNE, kita pernah kejadian itu barang itu, contoh Tanjung Pandan malah ke Tanjung Pinang kayak gitu. Jadi kebanyakan hal misroute nih, apalagi yang sebesar ini ya Pak. Ini gimana nih caranya nih Pak? Resiko memang selalu ada, tapi yang perlu dilakukan adalah di titik awal. Di titik awal dari semua proses atau transaksi itu sudah dilakukan sortir yang ketat. Ada standard operation-nya di mana setiap kiriman sudah diberi tanda, kemudian juga di barcode. Barcode ya? Itu untuk menghindari terjadinya criss-cross. Kalau di perusahaan saya pakai 3 diferensiasi waktu ya Pak untuk servisnya. Mungkin yang gold, platinum, dan silver. Terus saya dengar tuh di JNE itu yang udah umum sekarang Jazz tuh Pak. Itu penting nggak sih Pak menurut Bapak? Ya, itu memang ketika produk diciptakan oleh kita itu tadinya memang hanya satu. Ya, benar. Yaitu yang Express tadi. Yang sekarang menjadi regular service-nya JNE. Ya. Sesuatu yang kita ciptakan untuk bisa memenuhi kebutuhan customer yang menginginkan kirimannya cepat. Tapi Yes itu uniknya adalah kita juga bukan dewa atau malaikat yang bisa memastikan segala sesuatu. Kita tahu kadang-kadang kita bisa miss. Oleh karena itu kita berjanji dengan customer, kalau kiriman Yes itu tidak sampai besok karena satu dan lain hal, misalnya flight ataupun cuaca dan sebagainya, uang biaya kirimnya itu kita kembalikan. Jadi boleh dikatakan kalau tidak sampai besok nggak perlu bayar. 100% Pak? 100% kita kembalikan. Itu bentuk tanggung jawab kita. Di perusahaan kita tanggung jawab itu kita nomor satukan bahkan. Artinya kita mengerti bahwa di dalam proses pekerjaan kita tidak selalu lancar. Walaupun sudah terjadi keterlambatan misalnya. Tapi kalau tanggung jawabnya jelas, tanggung jawabnya clear bagi si customer, bahkan itu akan menimbulkan, menciptakan customer yang loyal. Menurut Bapak, untuk pemula seperti saya ini, kota-kota mana sih Pak yang wajib dikuatkan dulu? Sesungguhnya kalau memang kita bicara Indonesia secara nasional, idealnya kita harusnya mempunyai jaringan di setiap ibu kota provinsi. Kota-kota penting di Jawa Sumatera ini kita harus punya jaringan. Mulai dari sana dulu, karena kedua pulau ini dan kota-kota yang ada di situ termasuk yang paling ramai kirimannya atau transaksi perdagangannya. Baru kemudian dikembangkan lagi lebih luas dan lebih luas. Bisnis ekspedisi yang utama sebetulnya adalah jaringan. Mereka harus memiliki jaringan, artinya harus ada orang di titik yang lain. Jaringan itu juga tidak selalu harus milik kita sendiri. Kita bisa kerjasama misalnya. Begitu juga sebenarnya untuk transportnya. Kan kita tidak harus memiliki pesawat untuk bisa mengirim barang melalui udara. Kita bisa menggunakan space cargo, kita berarti bisa sewa. Kemudian juga untuk kendaraan sekarang terbuka banyak sekali penyewaan kendaraan. Basically yang penting kita punya kantor, punya nomor telepon barangkali untuk bisa dihubungi dan punya tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan oleh mereka. Oke, jadi satu lagi yang perlu kamu ketahui sebagai bagian dari safety pengiriman dan sesuai juga dengan peraturan penerbangan, yaitu ada bagian X-ray. Kalau ada karantinanya, nggak apa-apa Pak. Itu berisi ular. Ada yang cantik di Hidden Paradise. Nadine Chandrawinata menyusuri Tapanuli Tengah. Menikmati segar dan indahnya air terjun Manusela. Bersama Zivana Leticia, surga di sudut Tapanuli mana lagi yang akan mereka tapaki? Saksikan Hidden Paradise, episode Tapanuli Tengah.
Kompas, Inspirasi Indonesia. Nah ini kita contoh. Kita tidak akan tahu barangnya seperti apa karena masih dalam kardus rapi begitu ya. Di dalam kotak tadi itu sesungguhnya berisi cairan. Dan cairan itu termasuk yang perlu kita curigai dan harus kita lihat ya, apakah masih boleh dikirim atau tidak. Ini kan air ya Pak? Ya. Kalau air kita bisa tadi kocok-kocok gitu. Betul. Tapi gimana kalau yang lain nggak boleh kan kayak narkoba, terus senjata api dan yang lain-lain Pak? Ada kiat-kiat lain nggak Pak? Kalaupun itu bisa lolos, biasanya kalau untuk barang-barang pil seperti itu, kalau kita goyang-goyang bunyi. Itu satu. Kemudian hal-hal yang juga unik adalah misalnya ada yang mengirim gula aren ya dalam jumlah banyak. Itu perlu kita periksa secara teliti karena bisa saja di antara gula aren itu yang punya wangian khas misalnya itu ada sesuatu. Jadi setiap temuan itu segera kita laporkan ke polisi. Sering sekali itu tidak diekspos karena memang bisa ditindaklanjuti oleh polisi, bahkan pihak polisi pun menyimpan seragam kita. Karena mereka kadang-kadang perlu menggunakan seragam kita itu untuk mengantar kiriman secara menyamar begitu. Dan itu sering terjadi. Dan kalaupun mereka temukan suatu prestasi untuk kepolisian dan kita juga bangga bisa ikut membantu pencegahan penyebaran narkoba. Nah, saya ada sesuatu yang bagus untuk jadi contoh. Mungkin udah lapar? Biasanya anak muda makannya banyak. Mari kita lihat inovasi baru. Bapak tuh kayak gimana sih kok bisa mikir, oke saya ngirim makanan gitu. Ya. Padahal semikiran saya Pak, saya ngirim gimana surat dan paket gitu kan, kok makanan gitu Pak. Idenya gimana Pak? Iya, jadi kita selalu harus berpikir out of box. Ya, jadi betul. jangan selalu hanya melihat apa yang ada di depan mata. Begitu juga untuk pesona seperti ini. Kenapa bisa terpikir? Pastinya banyak orang yang kangen dengan makanan dari tempat-tempat yang dia pernah datang. Kita ada untuk bisa mengantarkan kiriman bagi mereka yang kangen dengan makanan-makanan khas yang dia inginkan. Kemudian juga lebih dalam kita memikirkan, ternyata penjual makanan ini umumnya adalah UKM. Ya. Dan mereka punya keterbatasan di dalam marketnya, pemasarannya. Dengan adanya kita, makanan yang jagonya lokal pun, itu bisa jagonya nasional. Bahkan internasional. Satu hari bisa kita bawa ke luar negeri. Saya punya satu nasihat terakhir barangkali. Yaitu, orang seperti tokoh-tokoh yang sukses itu coba perhatikan. Umumnya mereka itu spiritualis. Jadi dekatkan diri sama Tuhan, ya, belajar, kamu bisa punya feeling yang kuat dan kamu tidak akan gagal dalam bisnis. Insya Allah Pak. Pesan saya begitu. Nah, saya akan memberikan 5 tips bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis pengiriman atau jasa pengiriman agar jasa pengiriman kita bisa dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh profit yang luar biasa. Yang paling penting adalah trust atau kepercayaan. Kita bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan. Misalkan contoh transportasi dari Jakarta ke Bandung. Ternyata banyak transportasi yang nggak penuh. Nah, kita bisa mengirimkan atau menitipkan jasa barang kita. Tentu saja kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang bisa dapat dipercaya. Kita bisa membuat paket pengiriman dengan pilihan kecepatan. Kalau misalkan kirim sampai dalam waktu 24 jam, harganya sekian.
Kirim misalkan dalam waktu 48 jam harga sekian. Sekali lagi yang cepat dan aman banyak, tapi yang memberikan garansi cepat dan garansi aman itu yang nggak banyak. Misalkan contoh, kalau dalam waktu sekian tidak sampai, kita memberikan kompensasi berupa bonus, voucher, atau refund. Akan membuat orang jauh lebih ingat dengan kita dibanding dengan yang lain. Kemudian berikutnya kita bisa kerjasama dengan beberapa situs online. Ya, karena sekarang ini adalah tren dari belanja online. Karena belanja online lah yang paling besar memungkinkan untuk orang membutuhkan jasa pengiriman dibanding belanja di supermarket. Lalu bagaimana cara sistem kerjasamanya? Kita bisa memberikan fasilitas free ongkir atau gratis ongkos kirim. Walaupun kita memberikan free ongkir, seringkali mungkin kita harus menanggung beban sekian rupiah. Namun pada saat sang kurir menawarkan atau mengantarkan sesuatu, kurir tersebut harus bisa melakukan upselling. Misalkan Bu atau Bapak nggak mau tambah satu merchandise lagi, misalkan sebuah tas, cantik, dan lain sebagainya. Dan dengan cara kurir melakukan upselling, itu akan membantu kita menutupi biaya free ongkir yang kita janjikan. Saya Bong Chandra, see you at the top. Teman-teman saya 90% adalah karyawan. Bahkan 80% di antara mereka adalah di perusahaan asing. Nah, apakah itu kebanggaan? Menurut saya, kita bukan saatnya untuk mencari kerja buat diri kita sendiri. Itu mudah. Tapi bagaimana cara mencari kerja buat diri orang lain? Itu tantangan kita. Melalui acara seperti ini, kita sebagai pemirsa juga bisa belajar industri yang lain ataupun bisnis yang lain yang sangat in-depth sekali. Jadi dengan seperti orang belajar memasak, ingredients-nya atau resepnya itu sangat jelas dijelaskan. Inilah luar biasanya acara berbagi sukses ini. Mudah-mudahan sukses terus dan bisa menciptakan entrepreneur atau para pengusaha muda yang sukses untuk Indonesia.